Halo guys, come back my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas mengenai teori strukturalisme. Oke, untuk tahap pertama, di sini ada pengertian. Strukturalisme adalah aliran filsafat yang hendak memahami masalah yang muncul dalam sejarah filsafat. Metodologi struktural dipakai untuk membahas tentang manusia, sejarah, kebudayaan, serta hubungan antara kebudayaan dan alam. Contoh penerapan karya sastra dengan teori struktural pada puisi, doa. Unsur intrinsik pada puisi ini yang pertama ada tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena tema berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Pada puisi, sebuah tema menjadi landasan dan garis besar dari isi puisi tersebut. Tema puisi doa Chairul Anwar yaitu tentang kepasrahan diri seorang makhluk kepada Tuhannya. Yang kedua ada rasa. Rasa pada puisi merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat berkaitannya dengan latar belakang sosial, pengalaman, dan psikologi penyair. Puisi doa karya Chairul Anwar menunjukkan rasa atau suasana puisi yang penuh pengharapan, kepasrahan, dan kekusyukan. Yang ketiga ada nada atau suasana. Nada atau suasana pada puisi adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Bisa dengan nada menggurui, mendikte, nada sombong, nada tinggi, atau seolah ingin bekerja sama dengan si pembaca. Pada puisi doa, penyair bersifat mengajak pembaca agar selalu mengingat Tuhan. Suasana yang tergambar dalam puisi doa adalah ragu, sedih, dan haru. Yang keempat ada amanat atau tujuan. Amanat atau tujuan merupakan pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Amanat dapat ditemukan dengan memaknai puisi tersebut secara langsung atau tidak langsung. Amanat dalam puisi doa merupakan manusia yang senantiasa memerlukan Tuhan di dalam hidupnya. Karena sesungguhnya hidup itu bagian dari skenarionya. Yang kelima ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Puisi adalah bentuk karya sastra yang padat dengan sedikit kata-kata sehingga diksi atau pemilihan kata menjadi sangat penting dan krusial bagi nilai estetika puisi. Pada puisi doa karya Chairul Anwar diceritakan bahwa penyair tengah mengalami krisis iman, sehingga diksi yang digunakan oleh penyair adalah diksi yang menggambarkan perasaan yang ragu, bimbang, dan lemah. Pada kata tersebut mempunyai makna yang sama, namun penulisan menuliskannya sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Yang keenam ada imaji. Imaji atau imajinasi adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, dan imaji raba atau sentuh. Atau dengan kata lain imaji taktil. Penyair mengajak pembaca untuk membayangkan dirinya sendiri yang mengalami luntur iman kemudian meyakini bahwa tidak ada hurman kemudian jalan lain baginya kecuali kembali ke Tuhan. Terdapat imaji cita rasa yang membuat pembaca seakan ikut menghalus dada dan menyadari dosa-dosanya. Kemudian pembaca merasa yakin bahwa hanya dengan mengikuti jalan Tuhanlah akan selamat. 7. Ada kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret bersifat imaji sehingga memunculkan imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kias atau lambang. Dalam puisi doa, penulis sadar dengan krisis iman yang tengah ia alami dan ia ingin kembali ke jalannya, yaitu jalan yang benar. Next, ke-8 ada gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan atau menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa figuratif. Contohnya, aku membara di negeri asing merupakan majas metafora. Membandingkan sesuatu tanpa menggunakan perbandingan keseriusan perbandingan atau kekusyukannya dalam berdoa dengan menggambarkan ke negeri asing, lalu pada kutipan aku hilang bentuk atau remuk mengandung majas hiperbola. 9. Ada rima irama. Rima irama merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, atau pada akhir baris puisi. Sementara ritma adalah tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah bunyi. Pada bait pertama susunan rima u
U11 merupakan rima acak didominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang sangat berat. Pada bait kedua, susunan rima U TU 1 merupakan rima acak didominasi oleh vokal U yang merupakan vokal berat. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang sangat berat. Yang terakhir ada tipografi perwajahan. Tipografi perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, tepi kiri kanan, dan tidak memiliki peraturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf besar atau kapital, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Dalam puisi doa, penulis menekan huruf kapital di setiap awal lirik yang menggambarkan sesuatu yang tegas dan terang-terangan bahwa ia mengalami krisis iman. Cukup sekian materi dari teori strukturalisme. Next video and see you!